JDID menambah daftar deretan e-commerce yang menutup layanan usahanya. Sempat diprediksi memiliki masa depan cerah, namun mengapa akhirnya banyak yang menyerah? Kami bahas malam hari ini bersama Yuswo Hadi, pemerhati marketing. Mas Yuswo, selamat malam. Apa kabar? Halo Mbak Tiffany, sehat Mbak? Alhamdulillah, mudah-mudahan Mas Yuswo juga dalam keadaan sehat. Mas, sehat. Ini ngomongin soal layanan, ngomongin soal layanan belanja online, e-commerce. Banyak banget sebelum JDID memutuskan akan menghentikan operasionalnya, kita tahu ada Levania, kemudian ada Kelapa, banyaklah Rakuten dan lain sebagainya. Apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga membuat e-commerce ini akhirnya menyerah begitu saja? Ya, jadi sebenarnya kalau kita runut ya, nggak cuma di e-commerce, tetapi juga secara digital, secara keseluruhan Mbak Tiffany. Jadi sumbernya adalah pertama pandemi 3 tahun yang lalu, kemudian berlanjut ya 2022 ada perang Ukraina, ya Rusia, dan kemudian kita tahu sekarang kalau Pak Jokowi bilang kan tahun gelap, ya. Jadi memang ketika dunia itu inflasi tinggi, ya. Kemudian supply chain bottleneck, kemudian duit itu jadi langka, Mbak. Ya, makanya kemudian saya mengatakan banyak startup digital kita itu kayak kena stroke ya, artinya aliran duit yang itu menjadi kayak aliran darah nyawanya startup digital itu tiba-tiba dihentikan, sehingga ketika dihentikan ya kayak stroke itu kemudian badan jadi lumpuh gitu. Ya, jadi sebenarnya startingnya dari situ, tetapi dalam konteks JDID ada faktor-faktor yang lain, Mbak. Tapi mungkin triggernya adalah dari situ, Mbak Tiffany. Oke, kalau ngomongin soal trennya, banyak yang memproyeksikan dengan kita masuk ke di era yang digital, artinya layanan e-commerce, belanja online ini sebagai jawaban yang tepat, solusi yang paling pas gitu. Anda melihat ini juga atau tidak? Kalau memang iya, tapi kenapa banyak yang akhirnya tutup? Ya, jadi memang ke depan adalah apalagi di-drive oleh pandemi, kita semakin go digital dan e-commerce akan tetap luar biasa, Mbak. Jadi nanti ini kita sedang dalam proses equilibrium dari offline. Ya, kalau sebelumnya kan di offline, terus kemudian sekarang bergerak cepat ke online. Dan ketika pandemi sudah lewat, bukan berarti offline-nya hilang. Ya, jadi omni nanti, jadi offline sama online itu akan bersandingan. Dan offline akan tetap tumbuh luar biasa, dan saya kira para the big five di e-commerce ini akan tetap survive ya, tetap bagus pertumbuhannya karena pasar digital di Indonesia cukup besar dan pertumbuhannya cukup tinggi ya. Jadi kalau beberapa itu rontok itu karena faktor memang persaingan, Mbak. Jadi kita tahu JDID kan latecomers ya 2015, sementara kalau kita ngomong Tokopedia sudah sejak 2009. Jadi kalau di dalam digital itu persentraan advantage itu penting, Mbak. Jadi yang pertama di pasar itu sangat penting ya. Makanya kemudian apalagi kemudian itu the big three, the big five yang mereka bakar duitnya kenceng, sehingga secara brand mereka cepat hadir di hati konsumen. Secara JDID ini agak terlambat, sehingga secara brand memang agak di belakang gitu. Jadi sekarang di urutan 8 ya, surveinya di urutan 8, market share 5%. Jadi memang posisinya itu di pinggiran. Makanya begitu ada trigger krisis global, maka CD.com di Tiongkok sana melihat nggak prioritas gitu ya. Mereka akan prioritas ke pasar dalam negeri Tiongkok, sehingga operasinya di Asia Tenggara dihentikan gitu. Jadi mungkin faktornya karena memang secara brand juga kurang kuat, Mbak. Secara kompetisi memang di luar 5 besar ya, yang gede ya. Media, kemudian Shopee, kemudian Lazada dan seterusnya, Mbak Tiffany. Oke, itu nanti soal kompetisi pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya. Tapi sidebar dari jawaban Mas Yuswo, artinya online dengan offline harus berjalan, dan pada saat ini offline tetap harus ada, ya kan? Karena dua-duanya pilihan masyarakat Indonesia, belum cenderung semuanya ke arah online. Tapi mungkin sedikit, ini banyak sekali mall, pusat perbelanjaan yang mengaku sepi juga. Artinya memang tren belanja Indonesia belum sepenuhnya ke sana dong, Mas? Sekali lagi masalah kompetisi, Mbak. Jadi kalau kita mengatakan banyak mall tutup, tetapi juga banyak mall yang makin rame gitu ya. GI itu makin rame, kemudian Kokas itu makin rame ya, MKG makin rame. Jadi kalau dikatakan bahwa kemudian mall mati juga ya, kalau dikatakan e-commerce mati juga enggak. Jadi
ini akan mencapai keseimbangan di mana pemain-pemain yang nggak kuat ya dia terpaksa harus meninggalkan lapangan dan diisi oleh pemain-pemain yang fit dengan pasar. Itu berlaku untuk offline maupun online. Dan nanti karena nature customer itu hidup di dua alam, Mbak, amfibi ya. Jadi saya kalau deket-deket lebih baik ke Indomaret gitu ya. Tetapi kalau mau beli kamera, mau beli sepatu yang agak gedean, saya akan ke Topet atau akan ke Shopee gitu. Jadi customer itu nggak terundang ekstrim, saya akan beli semua di offline gitu. Atau saya ekstrim akan beli di online gitu. Nggak begitu. Jadi customer hidup di dua alam ya, amfibi. Nah, dia akan milih channel mana yang paling dia senengin, apakah offline atau online. Jadi nanti antara offline dan online itu akan ketemu proporsi yang tepat gitu. Dan kita nggak ekstrim akan ke ekstrim kanan atau kiri. Jadi mall akan tetap ada, e-commerce juga akan tetap ada dan mereka akan hidup bersandingan. Oke. Gitu, Mbak. Ini sedikit highlight juga buat saya karena saya belum ke mall-mall tadi yang Mas Yusuf sebutin, jadi saya nggak tahu. Jadi harus survei dulu kayaknya. Tapi Mas Yusuf ngomongin soal kompetisi, balik lagi ke sana ya. Artinya dengan adanya persaingan yang cukup ketat, kompetitif ini, kecenderungan dengan pelaku-pelaku yang besar, quote unquote, bisa memonopoli potongan kue untuk para pemain-pemain baru yang porsi potongan kuenya lebih kecil akan lebih kesulitan, akan begitu terus dong, Mas? Kalau di dalam digital business, Mbak, ada istilah network effect. Ya, network effect itu kecenderungannya the winner itu akan akan makan semuanya gitu. Ya, dia akan wins all gitu ya. Jadi dia akan the winners itu takes all gitu ya. Jadi dia akan kecenderungannya monopolistik atau oligopolistik ya persaingannya. Kalau di digital memang begitu. Makanya Twitter itu hanya satu ya untuk microblogging gitu ya. Untuk sosial media Facebook juga satu gitu ya. Kemudian Google juga cuma satu ya. Jadi memang kecenderungannya lebih dibandingkan yang offline. Digital competition itu lebih cenderung monopolistik atau kalau enggak oligopolistik. Makanya nanti kira-kira akan ada 3 pemain besar atau paling mungkin banyak 5 besar. Dan yang kecil-kecil ini terpaksa nanti akan konsolidasi, ya, akan merger dan seterusnya, dan kemudian akan tersisa pemain-pemain yang besar aja, Mbak. Jadi itulah yang terjadi sekarang, didorong makin cepat oleh krisis global, itu pemain-pemain kecil ini antara dia keluar atau dia akan diserve oleh pemain-pemain yang besar, Mbak. Oke. Kalau begitu bagaimana strategi dari layanan e-commerce ini, khususnya mungkin pendatang-pendatang baru untuk bisa bertahan hidup di tengah persaingan dan juga ketidakpastian seperti ini? Salah satunya mungkin jawabannya apakah banyak yang bertanya juga, apakah strategi memberikan promo itu juga menjadi salah satu? Karena sekarang mungkin banyak yang curhat gitu ya di timeline, wah kok kayaknya promonya udah nggak sedahsyat dulu lagi gitu, sehingga mungkin itu jadi pilihan choice orang juga untuk ngelirik ke tetangga sebelahnya. Sekarang promo gede-gedean, cashback, gratis ongkir yang sangat-sangat berlebihan hasil dari bakar duit itu sudah lewat masanya ya. Harusnya masih berjalan, tetapi karena gara-gara pandemi dan kemudian diikuti dengan krisis global, maka saya katakan tadi duitnya itu terlalu cepat untuk hilang gitu ya. Artinya dipakai untuk prioritas yang lain sehingga nggak mengucur kepada startup digital itu. Jadi promo-promo yang sangat berlebihan hasil dari bakar duit itu udah lewat masanya, Mbak. Dan sekarang ini memang ranah e-commerce sudah dikuasai oleh pemain-pemain besar. Saya kira pemain-pemain baru agak sulit untuk bisa masuk ke sini, karena untuk masuk ke sini investasi yang dibutuhkan, bakar duitnya itu besar sekali. Jadi ini adalah arena bagi the big four ya. The big four itu pertama Pet, kemudian ada Shopee, ada Lazada, kemudian ada Blibli, dan kemudian Bukalapak ya. Jadi di luar itu ada pemain yang mau nyuri masuk rasanya agak sulit, karena memang untuk masuk sini pertama brand ya, yang kedua adalah investasi yang diperlukan untuk bakar duit itu besar sekali. Kecuali mungkin catatannya skill of strateginya bisa di-boost gitu ya, Mas. Mungkin itu bisa jadi salah satu kunci. Tapi begini, Mas, kalau tadi Mas Yeswo bilang udah lewat masanya, itu udah lewat masanya, udah lewat trennya, atau sebenarnya karena ini sudah berjalan beberapa tahun, taruhlah ya di atas 5 tahun. Sekarang memang saatnya harus memikirkan profit. Artinya si penanam uang, investor gitu harus memikirkan bagaimana investasinya itu bisa balik lagi gitu. Jadi nggak cuma buang-buang duit aja.
Mm-mm. Ini kalau orang Jawa bilang tuh disapih terlalu cepat, Mbak. Jadi disapih itu artinya sudah nggak dikasih makan lagi, tetapi terlalu cepat gitu. Harusnya itu masih mungkin 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, tapi karena faktor pandemi dan faktor krisis tadi duit makin langka, maka mereka ini disapih dengan cepat sekali. Maka prioritas utama mereka, the Big Five, itu adalah bagaimana secepatnya go to profitability. Jadi makanya kenapa PHK segala macam bukan hal yang aneh, karena PHK itu cara paling mudah untuk cutting cost. Nah, cutting cost itu tujuannya adalah untuk making profit sebenarnya. Jadi revenue-nya agak sulit karena pandemi, karena krisis, maka agar tetap profit, cost-nya itu ditekan. Cost yang paling gampang ditekan adalah melalui layoff karyawan gitu. Makanya nggak heran juga, nggak hanya di Indonesia, ya di raksasa-raksasa teknologi global ya, Microsoft, Amazon, kemudian Facebook dan seterusnya, itu mereka juga melakukan PHK besar-besaran karena itulah cara mereka untuk tetap making profit dan kapitalisasi pasar itu menjadi lebih bagus gitu. Makanya yang di Indonesia juga begitu. E-commerce ini udah cukup cukup lama ya, udah di atas 10 tahun, makanya mereka sudah waktunya untuk making profit dan kapitalisasi pasarnya harus bisa, di harga sahamnya di bursa mesti harus dipertahankan bagus. Oke, dengan hadirnya e-commerce di Indonesia ini, pergerakannya ini kan sebenarnya punya positive vibes, iya kan? Dapat mensupport atau mendukung pergerakan di sektor lain. Let's say yang paling besar adalah UMKM, iya kan? Ada juga mungkin dari sektor pengiriman barang seperti JDID yang juga punya jasa pengiriman, sehingga akan ada bidang atau sektor-sektor yang terdampak dengan tutupnya layanan e-commerce ini. Seberapa impact-nya, Mas Yuswo? Saya kira banyak para pedagang di JDID mereka juga yang punya channel di Topet atau di Shopee ya. Jadi menurut saya dampaknya nggak begitu. Mereka shifting ke Big Five ini cukup cepat saya kira. Dan saya kira mereka punya toko di berbagai tempat gitu ya. Jadi menurut saya kok dampaknya sih nggak begitu dari sisi penjual dan dari KM-nya ya. Kalau di dalam marketing channel itu kalau bisa sebanyak mungkin. Ya, jadi nggak cukup cuma di Topet, tapi juga di Shopee, juga di JDID, juga yang lain gitu ya. Makanya begitu ada satu tutup, maka mereka akan shifting ke platform yang lain ya, yang the Big Five itu. Terus kemudian dari sisi pengiriman juga begitu, nanti akan shifting ke yang masih eksis itu akan cepat ya. Saya kira gitu, Mbak. Oke, baik. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya, dinamikanya, karena kayaknya mungkin di tahun ini juga akan banyak kejutan-kejutan, tapi kita harapkan bukan sesuatu yang punya nilai negatif, tapi nilai positif sebaliknya yang bisa mensupport segala hal ya. Mas Yuswo, terima kasih. Makanya Mbak, makanya tahun 2023 menurut saya adalah tahun gelap untuk startup digital, Mbak. Memang pasti agak berat. Agak berat. Oh, sedikit analisisnya, Mas Yuswo. Beratnya itu bagaimana elaborasinya? Itu, ya, karena sebenarnya sebabnya sama. Karena duit sudah makin langka karena inflasi tinggi, sehingga duit itu nggak akan bisa masuk ke startup digital yang sebelumnya jor-joran bakar duit ya. Karena apa? Karena krisis global ini. Begitu the Fed naikkan tingkat suku bunga, maka uang kertas seluruh dunia, maka kemudian para investor dia mulai rasional, meraih refocusing ya, maka kemudian startup ini mereka nggak investasi di situ dulu gitu. Jadi aliran ke startup itu akan menjadi semakin mengecil sehingga menyebabkan mereka itu tadi saya kira bilang kayak kena stroke tadi. Belum waktunya dihentikan, tetapi sudah harus berhenti. Nah, kita akan pantau, berarti ya, masih di bulan pertama, masih tersisa 11 bulan lagi, kita akan lihat apakah akan banyak yang berguguran atau justru tumbuh subur, gitu, seperti HL kita malam hari ini. Mas Yuswo, terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Salam sehat, Mas. Selamat malam. Ya, terima kasih.